Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Emil Khunisa dengan NIM 201010111113 akan menjelaskan tentang kesetaraan gender. Kesetaraan gender atau gender equality merupakan konsep yang dikembangkan dengan mengacu pada dua instrumen internasional yang mendasar, yakni Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama. Dengan merujuk pada deklarasi ini, Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan mencantumkan istilah hak yang sama untuk laki-laki dan perempuan dan kesetaraan hak laki-laki dan perempuan. Konsep kesetaraan gender merujuk pada kesetaraan penuh laki-laki dan perempuan untuk menikmati rangkaian lengkap hak politik, ekonomi, sipil, sosial, dan budaya. Konsep ini juga merujuk pada situasi di mana tidak ada individu yang ditolak aksesnya atas hak tersebut, atau hak tersebut dirampas dari mereka karena jenis kelamin mereka. Keadilan gender. Istilah keadilan gender dikembangkan oleh pihak-pihak yang khawatir bahwa istilah kesetaraan gender tidak memadai baik di tingkat konseptual maupun di tingkat praktek. Untuk mewujudkan keadilan gender, diperlukan rangkaian proses yang relevan untuk menghilangkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki yang diproduksi dan direproduksi dalam keluarga, masyarakat, negara, serta pasar. Selain itu, upaya untuk mewujudkan keadilan gender juga mengharuskan lembaga-lembaga utama, termasuk lembaga-lembaga negara, bertanggung jawab untuk mengatasi ketidakadilan dan diskriminasi yang menyebabkan banyak perempuan menjadi miskin dan dipinggirkan. Pengaruh utamaan gender merupakan sebuah proses yang dijalankan untuk menggiring aspek-aspek yang sebelumnya dianggap tidak penting atau bersifat marginal ke dalam putaran pengambilan keputusan dan pengelolaan aktivitas utama, kelembagaan, dan program kerja. Pengaruh utamaan gender merupakan rangkaian strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam pengembangan institusi, kebijakan, dan program kerja. Rangkaian strategi tersebut disusun berdasarkan wawasan, kesadaran kritis, dan data yang diperoleh dari analisis gender. Dengan mengedepankan persamaan gender, tidak berarti bahwa kegiatan yang ditargetkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan tidak lagi diperlukan. Kegiatan-kegiatan tersebut tetap dibutuhkan dan secara khusus menargetkan prioritas dan kebutuhan perempuan. Analisis gender adalah sebuah proses analisa yang digunakan untuk mengetahui peran perempuan dan laki-laki yang berkaitan dengan apa yang mereka lakukan. Analisa gender merupakan proses untuk mengetahui siapa melakukan apa, siapa memiliki pengetahuan apa, siapa menguasai apa, siapa terlibat dalam kegiatan apa, siapa terlibat dalam organisasi apa, dan siapa yang mengambil tentang apa. Analisa gender dianggap sebagai analisis kritisi baru yang memfokuskan perhatiannya pada relasi sosial antara laki-laki dan perempuan, terutama pada ketidakadilan struktur dan sistem yang disebabkan oleh gender. Oleh karena itu, alat analisis gender dapat dipahami sebagai konsep yang digunakan untuk mengenali adanya ketidakadilan di balik perbedaan relasi sosial laki-laki dan perempuan. Tugas utama analisis gender adalah memberi makna, konsep, asumsi, dan ideologi pada praktek hubungan baru antara kaum laki-laki dan perempuan, serta implikasinya terhadap kehidupan sosial yang lebih luas, mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, dan kultural, yang tidak dilihat oleh teori ataupun oleh analisis sosial lainnya. Fungsi utama analisis gender adalah memberi dasar dalam melakukan transformasi sosial untuk mewujudkan tata kehidupan baru yang lebih baik melalui relasi sosial baru yang lebih adil.